Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Lazismu, kembali lagi bersama podcast Lazismu di Meta Mengutip Kata. Nah, perkenalkan saya Ria Raudatul Jannah selaku host pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai program-program apa saja sih yang ada di Lazismu Pusat ini. Baik, tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh narasumber yang begitu hebat, seorang ibu yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Upi Rahmawati SE. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Upi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Sobat Lazismu, Ibu Upi ini merupakan Direktur Pendayagunaan dan Pendistribusian Lazismu Pusat. Nantinya kita akan berbincang-bincang mengenai program-program yang ada di Lazismu. Nah, untuk sebelumnya kita sudah membahas mengenai Lazismu itu sendiri. Baik, untuk kali ini kita akan berbincang-bincang, akan mengulik program apa saja sih Ibu yang ada di Lazis Muhammadiyah. Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mbak Ria. Ya, baik, alhamdulillah Lazismu ini sudah berdiri kurang lebih 20 tahun. Baik. Dan saat ini memang untuk bagian dari transparansi dan bukti dari penyaluran dana zakat gitu ya kepada masyarakat, kita ada 6 pilar program gitu ya. 6 pilar program, diantaranya ada yang pertama itu pilar pendidikan. Baik, Nah, pendidikan. untuk pilar pendidikan ini sendiri kita ada beberapa turunan program. Diantaranya ada program beasiswa Mentari. Jadi program beasiswa Mentari ini adalah subsidi biaya pendidikan untuk siswa-siswa dimulai dari SD sampai dengan sekolah menengah ke atas. Jadi ini sifatnya baru pada taraf subsidi biaya pendidikan. Tidak harus SPP, jadi apapun kebutuhan pendidikan dari siswa-siswa tersebut. Yang kedua itu ada program beasiswa Sang Surya. Nah, program beasiswa Sang Surya ini memang ditujukan untuk para mahasiswa yang dimulai dari diploma sampai dengan S2. Kami untuk saat ini mayoritas memang 90% masih pada tadi subsidi biaya pendidikan untuk mahasiswa. Adapun beasiswa fullnya kita baru kurang lebih 5%. Insya Allah tahun ini kita akan terus tingkatkan jumlah penerima dari program beasiswa Sang Surya. Selanjutnya kita ada Safe Hours to School Mbak Ria ya. Nah, ini program rehab penyelamatan sekolah, program rehab sekolah gitu ya. Selanjutnya kita juga ada EduTapmu, jadi kita pengadaan tab gitu ya. Kita tahu Indonesia ini kan baru lepas dari COVID, jadi memang program ini juga baru berjalan 2 tahun. Setelah kita melakukan analisa gitu ya, bahwa dampak dari COVID diantaranya penurunan gitu ya, penurunan dari kualitas pendidikan terutama untuk daerah-daerah 3T yang memang sangat lemah atau belum ada jaringan internet. Jadi EduTapmu ini untuk memfasilitasi itu. Baik, sangat menarik ya, untuk program yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin mengacu pada pendidikan begitu ya Bu ya, pendidikan di Indonesia. Untuk beasiswa Sang Surya dan beasiswa Mentari ya Bu ya. Iya. Lalu juga EduTapmu. Oh iya, ya. Baik. Itu juga untuk kesenjangan ini ya Bu ya, pendidikan begitu ya. Untuk ya, ini untuk mahasiswa. Ya, kalau EduTapmu ini Iya. tidak untuk mahasiswa. EduTapmu ini memang untuk dari TK sampai Baik. dengan SD, SMP ada beberapa gitu ya. Oh iya. Untuk EduTapmu sendiri untuk berarti untuk TK ya, anak TK.
Ya, di antaranya. Di Jadi kita antaranya. mulai dari TK Baik. bahwa EduTapmu ini sudah kurikulum yang diinsert dalam tab ini sudah bisa atau menyesuaikan dengan kurikulum sampai level di SMP seperti itu. Oh iya, Ya. baik. Ini sangat menarik ya untuk kita ketahui bahwa memang program ini sangat variatif begitu ya Bu ya. Betul ya. Iya, sangat membantu sekali untuk mereka yang mungkin kurang nih fasilitasnya dalam pembelajaran begitu Ibu ya. Ya, betul. Baik. Nah, untuk program selanjutnya apa lagi nih Bu? Di Pilar Lazisme ya. sendiri. Tadi Iya. kita sudah di pilar pertama pendidikan, selanjutnya kita ada pilar kesehatan gitu ya. Baik. Pilar kesehatan Lazisme itu kita ada beberapa turunan program di antaranya kita ada program Indonesia Mobile Clinic gitu ya. Nah, Indonesia Mobile Clinic ini adalah program layanan kesehatan keliling gitu ya sebenarnya. Nah, ada juga pertanyaan bagaimana dengan Lazisme jika tidak punya ambulan, apakah program ini tidak dijalankan? Kita tetap terjalankan. Kenapa kita tetap jalankan? Karena program ini kan bersinergi ya, kita bisa kerjasama dengan klinik-klinik gitu ya. Klinik-klinik, jadi tidak harus ada ambulan dari kita gitu. Nah, nanti untuk pembiayaan dan lain-lainnya bisa kita fasilitasi seperti itu. Jadi memberikan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan di daerah-daerah yang memang jauh dari jangkauan tim kesehatan atau jauh dari puskesmas seperti itu. Selanjutnya ada untuk program kesehatan sendiri ada lagi selain Indonesia Mobile Clinic, kita juga ada program NTB ya. Kita Lazisme komitmen membantu pemerintah untuk menghapuskan TB gitu ya yang ada di masyarakat gitu. Program selanjutnya kalau tadi kita sudah sama-sama tahu ya tentang Indonesia Mobile Clinic, kita juga tadi sudah ada NTB gitu ya. Selanjutnya kita juga ada program gizi dan stunting ya. Nah, ini program gizi dan stunting. Ini program peningkatan gizi dan pencegahan atau meminimalisir dari kekurangan gizi anak-anak dan balita gitu ya. Selanjutnya kita juga ada program rumah singgah pasien. Nah, rumah singgah pasien ini tapi memang sayang ya, rencana kita tahun lalu itu kita ingin ada 2 sebenarnya rumah singgah pasien, tapi kita baru berhasil punya rumah singgah pasien itu 1. Kita baru punya di Jogja. Kita tahu bahwa begitu tingginya biaya berobat gitu ya, tidak hanya untuk menebus obat tapi juga untuk keluarga yang akan menemani keluarganya yang pasien gitu ya, yang sedang dirawat di rumah sakit, baik itu rawat inap atau rawat jalan, terutama untuk mereka-mereka yang tinggal di luar kota seperti itu. Nah, ini Lazisme coba menghadirkan adanya rumah singgah pasien. Mudah-mudahan target tahun ini di Jakarta kita bisa ada rumah singgah pasien seperti itu. Jadi gitu Mbak Ria, beberapa program turunan dari pilar kesehatan yang ada di Lazisme, dan sebenarnya ada beberapa kegiatan lain sih di program kesehatan ini gitu ya. Oke, baik Ibu. Ternyata program kesehatan ini sangat baik ya, dampak positifnya sangat besar sekali ya untuk masyarakat di Indonesia. Apalagi sih program lainnya begitu Ibu? Ya, tadi kita sudah bicara beberapa pilar ya, ada pilar pendidikan, kesehatan, kita juga ada pilar sosial dakwah ya. Sosial dakwah ini ada beberapa turunan program kegiatan. Di antaranya kita ada pemberdayaan disabilitas gitu ya. Ya, memang ini program khusus untuk para kelompok difabel. Kita kerjasama dengan Majelis Pemberdayaan dengan MPS, Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah gitu. Ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa kelompok difabel yang bisa kita berdayakan dengan memberikan modal usaha seperti itu dan beberapa pendampingan lainnya. Di samping itu kita juga ada peduli lansia. Nah, program peduli lansia ini
program peningkatan layanan kesehatan khususnya yang non panti begitu ya. Kita tahu di usia senja kesehatan semakin menurun, dan kita berharap bahwa orang tua kita ini tetap bisa merasa bahagia di usia senjanya. Maka kita ada program yang kita namakan dengan peduli lansia begitu. Selanjutnya untuk program sosial dakwah kita juga ada dai mandiri, kita ada pendampingan mualaf seperti itu. Jadi itulah beberapa kegiatan di sosial dakwah yang kita coba lakukan. Begitu Mbak Ri. Oh iya, mungkin ya Bu, untuk sahabat Lazismu di rumah, untuk dai mandiri sendiri seperti apa sih begitu? Ya, program dai mandiri ini yang sudah pernah kita lakukan adalah pertama kita memberikan bantuan muakafah kepada dai-dai, khususnya dai-dai yang berada di daerah terpencil, memberikan jaminan ekonomi lah kira-kira ya. Jadi mereka kan kita tugaskan gitu ya di daerah terpencil, jadi harus ada jaminan biaya hidup kira-kira seperti itu. Itu yang kita lakukan kepada mereka. Kita juga memberikan bantuan menambah buku-buku bacaan gitu ya untuk para dai untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pendampingan khususnya di beberapa daerah yang bisa kita bilang sebagai daerah-daerah yang rawan kristenisasi gitu ya. Baik. Seperti itu Mbak Ria. Baik, untuk menarik ya Bu ya, untuk dai program dai mandiri. Baik, mungkin kalau mengulas ya Bu ya, masa kecil saya juga Bu, mungkin untuk guru ngaji begitu. Guru ngaji sendiri mungkin di kampung-kampung ya Bu ya, ini kan tidak digaji begitu Bu ya. Iya. Mungkin ini dengan program ini guru-guru ngaji begitu akan sangat senang begitu Bu ya, menerima manfaat dari program ini begitu. Iya. Jadi memang dai mandiri itu tidak hanya sebatas pengiriman dai juga ya. Oke, baik. Kita juga ada memberikan bantuan untuk guru-guru ngaji lewat program tersebut ya. Jadi memang itu program besarnya. Tapi memang tidak hanya dai yang kita kita bantu, guru-guru TPA seperti itu juga ada kita bantu, kita berikan jadi gini, program ini di samping memberikan jaminan untuk di daerah 3T, kita memberikan jaminan biaya hidup gitu ya. Kita juga ada pelatihan, kita juga ada bantuan modal usaha. Nah, untuk guru-guru TPA juga kita memberikan insentif ya ke beberapa guru TPA di daerah. Kadang kita juga memberikan paket sembako begitu ya, paket sembako untuk para guru ngaji misalkan seperti itu Mbak Ri. Iya baik. Tentunya dari sini kita sudah terinfo begitu Bu, mengenai program dai ini sendiri begitu. Untuk mungkin masih ada program selanjutnya? Ya. Nah, kita ada pilar yang lain yaitu pilar kemanusiaan gitu ya. Baik. Pilar kemanusiaan Lazismu ini ada programnya, ada kesiapsiagaan bencana. Kita juga ada program Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah ini program-program yang memang program-program luar negeri gitu ya, program-program internasional itu bencana kemanusiaan, baik karena perang, bencana alam seperti itu. Di samping itu kita juga dari program kemanusiaan kita juga ada namanya program gudang kemanusiaan gitu ya. Mungkin seperti yang kita sama-sama tahu, kadang-kadang ketika terjadi bencana itu kita suka bingung, kita nggak punya stok gitu ya, nggak punya stok pangan untuk memberikan respon cepat kepada para penyintas bencana. Jadi kita punya gudang kemanusiaan yang isinya yang diantaranya memang akan digunakan untuk menampung. Jadi donasi dari masyarakat itu kan tidak harus berupa uang ya, berupa dana, juga bisa berupa bahan makanan gitu.
seperti itu, Mbak Ria. Baik, memang di Indonesia sendiri artinya rawan begitu Bu ya. Ya. Memang rawan sekali bencana begitu. Betul Untuk sekali, ya. program yang program sosial kemanusiaan ini mungkin dampaknya sangat luas begitu Bu ya untuk Iya. masyarakat yang mungkin memang kalau terjadi bencana nih Bu ya, ini akan sangat manfaatnya sangat luas sekali begitu. Ya, alhamdulillah mungkin yang terakhir yang sama-sama masih teringat dan masih berjalan ya sebenarnya, yaitu kita ada program untuk respon cepat tanggap untuk Cianjur ya, gitu. Baik, iya. Kita mungkin sama-sama sudah tahu bahwa Lazismu turun untuk tanggap darurat Cianjur, bahkan saat ini kita sedang masukin pada fase masa transisi ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang masih kita lakukan, pendirian hunian darurat, layanan kesehatan. Insya Allah nanti memasuki bulan Maret kita akan masuk ke tahap RR, rekonstruksi gitu ya, rekonstruksi gitu. Nah, sebelumnya mungkin sebelum gempa Cianjur kita juga sudah baru lepas juga dari gempa Lumajang ya kita mungkin masih erupsi Semeru ya, erupsi Semeru yang terjadi di Lumajang. Alhamdulillah untuk program yang ada di Lumajang itu kami bisa mendirikan hunian pelengkap sebanyak 200 unit. Insya Allah nanti ini juga yang akan dilakukan oleh Lazismu untuk program RR di di Cianjur seperti itu, insya Allah. Oke, baik. Untuk pilar kemanusiaan sendiri ini sangat berdampak positif sekali untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan ketika ada bencana datang ya Bu ya. Betul sekali Mbak Ria. Iya, baik. Mungkin ada program selanjutnya begitu? Baik. Selanjutnya kami juga ada pilar ekonomi ya. Untuk pilar ekonomi sendiri kita ada pemberdayaan UMKM gitu ya. Ini kita memberikan bantuan modal usaha gitu ya kepada individu maupun kelompok. Dan di samping itu kami juga ada program peternakan masyarakat mandiri, ada program Tani Bangkit. Nah, program ini adalah program pemberdayaan masyarakat peternak gitu ya, peternak dengan menerapkan mekanisme pola ternak terpadu begitu. Dan kita juga ada program namanya program keuangan mikro. Memang ini program ini ditujukan kepada lembaga mikro gitu ya. Kita memberikan suntikan modal usaha kepada lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia seperti itu. Iya, Mbak Ria, di pilar ekonomi sendiri kita juga ada program yang sudah berjalan ya dalam 2 tahun terakhir ini, yaitu program Ekoprint gitu ya. Jadi program Ekoprint ini adalah program pemberdayaan untuk perempuan muda. Nah, di beberapa kabupaten kota juga ada yang usianya sudah tidak lagi muda, tapi masih produktif, masih punya keinginan besar untuk tetap produktif. Jadi Ekoprint ini yang sama-sama kita ketahui kan teknik mencetak dengan menggunakan bahan-bahan alami ya. Jadi memang Ekoprint ini menjadi program unggulan kami di 2 tahun terakhir ini, dan antusiasme daripada perempuan-perempuan yang ikut dalam pelatihan Ekoprint ini sangat bagus sekali. Bahkan kita sudah punya showroom Ekoprint gitu ya. Showroom Ekoprint ini kami hadirkan untuk menampung dan supaya memamerkan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu hasil dari produksi mereka, dan ini juga bisa dimiliki oleh masyarakat yang tidak ikut dalam pelatihan Ekoprint seperti itu. Bahkan kemarin kita juga baru saja ada fashion show lah kira-kira seperti itu ya di Yogyakarta gitu.
menampilkan hasil-hasil karya dari dari ibu-ibu muda gitu ya, dan ibu-ibu perempuan yang masih ingin dan mau terus membantu perekonomian keluarganya begitu. Jadi ini salah satu bentuk bantuan dari kita nih ibu-ibu perempuan membantu perekonomian keluarga seperti itu, Mbak Ria. Oke, baik. Ya. Untuk pilar ekonomi sendiri sangat menarik ya Bu ya. Kita Lazismu hadir untuk masyarakat yang memang membutuhkan, kurang secara ekonomi gitu, kurang mampu secara ekonomi ya Bu ya. Baik. Untuk program selanjutnya mungkin masih ada ya Bu ya. Ya baik, tadi Lazismu ada 6 pilar, ini kita sedang membahas 5 pilar Mbak Ria gitu ya. Baik, kita tinggal satu ya, Bu, pilar lagi ini ya. Jadi kita ada pilar lingkungan. Nah pilar lingkungan ini memang bisa dibilang pilar baru lah yang ada di Lazismu begitu ya. Di mana pilar lingkungan ini kita ada beberapa program kegiatan, diantaranya ada Sayangi Daratmu begitu ya. Sayangi Daratmu ini kegiatan pelestarian lingkungan gitu ya, pelestarian lingkungan. Kita ada kampanye tentang lingkungan hijau bersih seperti itu ya, yang bisa kita mulai dari masjid, sekolah gitu ya, dengan melibatkan masyarakat atau kelompok masyarakat. Selanjutnya kita juga ada Sayangi Lautmu gitu ya. Sayangi Lautmu ini adalah implementasi dari program lingkungan Lazismu, diantaranya melakukan penanaman mangrove gitu ya, untuk kegiatan dari Sayangi Lautmu. Dan yang terakhir itu kita ada penanaman pohon. Jadi kalau tadi ada mangrove khusus di laut gitu ya, Sayangi Lautmu, ini juga ada penanaman pohon yang memang khusus kita adakan. Kita tahu sendiri salah satu pencegahan daripada bencana adalah kita melakukan penanaman pohon di area-area yang sudah mungkin area hijau yang sudah mulai hilang begitu ya, termasuk hutan-hutan kita kan sudah mulai gundul gitu ya. Jadi kita melakukan penanaman kembali di beberapa titik area yang memang riskan terjadinya bencana begitu, Mbak Ria. Oke, baik. Untuk pilar lingkungan ini sendiri mungkin bisa menyadarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan, serta Lazismu sendiri sudah ikut berkontribusi begitu ya dalam program pemerintah untuk mengurangi dampak pemanasan global begitu ya Bu ya. Nah, Sobat Lazismu di rumah, itu dia tadi program-program yang ada di Lazis Muhammadiyah. Mungkin bisa dijelaskan kembali Ibu untuk manfaat sendiri dari program-program yang ada di Lazismu begitu. Ya, baik Mbak Ria, tadi sudah saya sampaikannya 6 pilar yang ada di Lazismu dengan turunan-turunan programnya. Adapun manfaatnya, alhamdulillah yang insya Allah sangat dirasakan sekali oleh masyarakat, misalkan untuk program pendidikan dengan EduTapmu itu ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa adanya ketertinggalan dari masyarakat atau siswa yang kemarin ketika di pandemi itu kesulitan untuk mengakses pendidikan dengan daring gitu ya, sehingga TAP ini menjembatani yang ketertinggalan tadi begitu ya. Siswa dapat akselerasi pendidikan dengan tampilan-tampilan atau menu yang ada di TAPmu ini. Selanjutnya untuk program ekonomi, tadi saya sempat menyampaikan terkait Ekoprint. Dampaknya pertama, ekonomi di satu keluarga itu ikut terbantu gitu ya oleh ibu-ibu yang ikut dalam program ini, dan juga secara untuk segi lingkungan ya, mengurangi pencemaran limbah, karena memang program Ekoprint ini kan kita akan menggunakan bahan-bahan yang alami.
Nah, di samping itu untuk Ekoprint ini juga untuk budaya ini juga kita mengangkat budaya Indonesia dengan keragaman tumbuhan yang ada dan bisa dimanfaatkan. Jadi Ekoprint ini kan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi efisiensi ada nilai efisiensi juga dalam memproduksi kain Ekoprint ini. Nah, untuk beberapa program lain yang sama-sama kita sudah ikut merasakannya, kita atau para penyumbang dana, donor atau muzaki juga turut ikut merasakan itu terkait dengan bantuan-bantuan Lazismu mengenai kebencanaan ya, bencana-bencana yang ada di Indonesia. Nah, ini insya Allah sama tadi bicara dampak penyintas sangat merasakan bantuan-bantuan yang sudah diberikan Lazismu kepada mereka. Kita bisa meringankan beban mereka saat tertimpa musibah. Kita juga masih juga bisa ikut turut serta karena kita juga ada sekolah ini ya, ada sekolah darurat di pengungsi-pengungsian itu, anak-anak masih ikut bisa merasakan kebahagiaan di tengah kekurangan, di tengah bencana yang sedang melanda. Jadi insya Allah beberapa program-program yang memang sudah kita jalankan memang berdampak luas bagi masyarakat. Mungkin terakhir kalau kita mau bicara tentang timbang gitu ya, tadi pencegahan stunting gitu ya, untuk program ini juga jadi program-program di Lazismu ini tidak hanya dilakukan oleh Lazismu saja, tapi kita juga ada mitra-mitra gitu ya dalam pelaksanaan program. Dan di program timbang ini sendiri jadi program timbang ini kan dimulai penyadarannya dari ibu-ibu hamil ya, yang hamil, terus ada juga program untuk balita, ada untuk pasangannya, ada untuk tokoh masyarakat. Jadi ada kolaborasi di program tersebut begitu. Ini mungkin beberapa yang bisa saya jelaskan dampak dari program-program yang sudah dilakukan dan masih dilakukan oleh Lazismu untuk tahun ini dan ya masa-masa yang akan datang, insya Allah seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Bu, untuk manfaat dari program yang sudah dijalankan atau sedang dijalankan oleh Lazismu ini. Nah, ada tidak sih Bu mungkin program yang kurang begitu Bu? Mungkin ada inovasi program baru atau program yang lama tetap dipertahankan nih begitu? Ya, baik, kurang bermanfaat ya maksudnya begitu ya. Kurang membawa dampak bagi masyarakat ya. Ya. Mungkin yang kurang saja Bu begitu. Ya, ya kalau dilihat dari capaian tahun kemarin memang ada beberapa program yang sebenarnya kita belum maksimal ya dalam menjalankan program tersebut. Di antaranya mungkin program lingkungan gitu ya. Program lingkungan, sayangi daratmu, lautmu, penanam pohon. Sebenarnya kita belum terlalu masif nih untuk 3 program ini, dan pastinya secara dampak masih kurang sekali gitu ya. Untuk tahun ini memang kita ada tetap menjalankan program ini, dan kita akan memperkuat kemitraan gitu ya, karena memang kan untuk menjalankan program lagi-lagi Lazismu tidak bisa sendiri. Jadi kita memilih dan memilah mitra yang memang cocok dan bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya seperti itu, Mbak Ria. Oke, baik. Nah nih Bu, tadi kan sudah dijelaskan ya untuk manfaat serta program yang kurang begitu ya. Untuk menjalankan program ini pasti kita perlu mitra ya. Lazismu sendiri perlu mitra begitu. Nah kalau boleh tahu nih Bu, siapa saja sih mitra Lazismu? Ya, baik. Dalam menjalankan program tentunya Lazismu tidak bisa sendirian ya Mbak Ria ya. Kita bermitra dalam pelaksanaan program. Mitra kita tuh ada 2, ada mitra internal Muhammadiyah atau mitra internal Lazismu, dan ada mitra eksternal. Dan mitra ini juga ada kategori mitra donor dan mitra pelaksana kegiatan gitu ya.
Nah, untuk mitra-mitra Lazismu sendiri, mungkin kalau dengan program EduTepmu, kita bermitra ada dengan Enuma gitu ya, untuk aplikasi di EduTepmu-nya, dan ada donornya. Donornya diantaranya itu The Head Foundation. Eh, Juga ada donor lain nih, mitra lain di internal kita, yaitu Majelis Dasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal ini. Dan untuk program lain seperti yang tadi sempat saya sebutkan juga terkait dengan program penanganan stunting atau timbang, tadi kita berkolaborasi dengan Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah gitu ya. Kita juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat gitu ya, dengan kader-kader PKK, kader-kader Posyandu begitu ya, untuk menjalankan program ini. Selanjutnya yaitu, jadi mitra-mitra internal ini kita tergantung dari pilarnya. Kalau di pendidikan itu ada majelis tadi di Dasmen, di kesehatan kita ada MPKU, di sosial dakwah ada MPS gitu ya, untuk di internal. Dan ada juga mungkin kalau terkait dengan program lingkungan gitu ya. Program lingkungan itu kita ada dengan Gunung Putri ya, kalau tidak salah, saya juga agak lupa nih. Jadi memang banyak mitra kita dalam program ini seperti itu, Mbak Ria. Ya, jadi memang Lazismu alhamdulillah ya sudah banyak sekali mitra-mitra kita, dan saya tidak bisa menyebutkan satu-satu nih di forum ini. Tadi terkait lingkungan kita juga masih ada Kreata gitu ya. Dengan di Sumatera Utara juga kita kerjasama juga dengan UMSU terkait dengan program lingkungan. Perbankan juga ya menjadi mitra kita yang setia begitu ya, untuk mensupport program-program Lazismu seperti itu, Mbak Ria. Baik, jadi memang keberadaan mitra kita itu sangat penting juga ya Bu ya. Betul untuk kelancaran begitu, untuk suksesnya program yang ada di Lazismu. Ya, Baik. betul. Nah, kemudian saya melihat nih Bu, di tahun 2002 lalu Lazismu ini mendapat penghargaan begitu Bu, award SDGs ya. Ya, Betul SDGs tidak Bu? Award ya. Iya baik. Mungkin bisa dijelaskan begitu kilas baliknya, mengapa sampai mendapat penghargaan seperti itu? Ya, baik. Ya, alhamdulillah tahun 2022 gitu ya, Lazismu mendapatkan SDGs Award dari Bappenas gitu, dari pemerintah. Ya, ini setelah tahapannya tentunya sangat panjang sekali dan sangat ketat. Lazismu memilih beberapa program gitu ya, yang mempunyai dampak dan ada keberlanjutan dari program ini, sehingga pada akhirnya masuk ke kriteria dari para juri gitu ya, dari para juri. Jadi dari sekian program yang sudah kami lakukan di pilar pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, kami harus memilih gitu ya, memilih program mana yang memang dia harus lebih dari 2 tahun ya. 2 tahun itu sudah dilaksanakan kegiatannya secara rutin oleh kita, dan tidak hanya sudah dilakukan di pusat aja gitu, tapi juga sudah dilakukan di beberapa provinsi. Jadi memang mungkin ini yang tadi sudah sempat saya sampaikan juga sebenarnya, kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan seperti di antaranya tiga kegiatan yang akhirnya harus kami pilih gitu ya, dan mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang lain. Maka kami waktu itu memilih kegiatan namanya sekolah cerdas begitu. Jadi sekolah cerdas ini sekolah yang diinisiasi oleh Lazismu, DMC, dan Peace Generation dalam rangka meminimalisir, mengantisipasi bencana. Jadi ini sekolah siaga bencana dan anti bullying gitu ya, kekerasan di dalam sekolah.
Jadi pada saat itu kami ada 20 pilot project untuk sekolah-sekolah yang kami ikut sertakan dalam pelatihan sekolah cerdas ini, dan kita memilih juga kakak cerdas namanya gitu ya, kakak cerdas atau relawan sekolah cerdas, kita sebut dengan kakak cerdas, yang kita latih dan nanti kita tempatkan di sekolah-sekolah yang diantaranya ada di NTT seperti itu ya, untuk melakukan pendampingan, kampanye dan lain-lain gitu. Alhamdulillah sekolah cerdas ini sudah bisa diadaptasi dan dipraktekkan di beberapa lajismu daerah. Sekolah cerdas ini sudah banyak dipraktekkan di beberapa sekolah juga oleh teman-teman di lajismu wilayah dan daerah. Nah, selanjutnya program kedua yang kita masukkan untuk mendapatkan penilaian gitu ya dari para juri di SDGs, yaitu program timbang stunting gitu Mbak Ria. Tadi memang program ini yang kita sampaikan diantara program yang ada di Nyalindung gitu ya, di daerah Cianjur ya, Nyalindung itu di daerah Cianjur. Jadi memang tingkat stunting di Nyalindung itu sangat tinggi sekali begitu ya. Dan ini dikarenakan gizi buruk nih, faktor gizi ya, gizi yang tidak seimbang. Jadi dari proses orang tuanya ketika hamil, pola konsumsinya ya, pola konsumsi untuk calon bayinya juga tidak mencukupi sebenarnya gitu. Dan selanjutnya dalam program ini, karena kita banyak melibatkan tadi ya stakeholder, tadi kader-kader posyandu, PKK, terus si ibu ini biasanya kan kalau dalam rumah tangga mungkin bapak-bapak itu istilahnya menserahkan semuanya kepada ibu-ibu gitu ya, untuk menjaga kesehatannya, untuk gizi anak, tanpa ada ikut campur secara langsung. Nah, ini kita libatkan dalam program ini, kita libatkan para bapak-bapak gitu ya, untuk ada di forum. Jadi kita juga ada forum namanya Family Learning Center, yaitu ini forum pembelajaran untuk keluarga. Di situ kita melibatkan tadi ada ibu hamil, kader posyandu, ada tokoh masyarakat, ada para suami gitu ya, untuk melakukan penyadaran pentingnya gizi untuk balita itu dari proses kehamilan, bahkan sebelum kehamilan ya. Kita dianjur juga untuk sebelum kehamilan itu kita sudah mempersiapkan gizi untuk anak kita. Dan alhamdulillah dari program yang ada di Nyalindung ini ya, terus lahir kesepakatan dari pengambil kebijakan di sana untuk diadakan jamban begitu ya. Kita pembuatan jamban sebelumnya tidak ada. Nah, ini swadaya masyarakat mengumpulkan dana untuk pembuatan jamban seperti itu. Jadi pola hidup sehatnya juga kita tingkatkan lewat program ini, dan alhamdulillahnya sekarang kader-kader PKK-nya sudah banyak. Dan yang paling penting juga biasanya memang kalau kita mengadakan pelatihan kan kadang suka berhenti ilmunya di situ gitu ya. Karena apa? Karena biasanya ada malu untuk menyampaikan lagi. Nah, jadi dalam Family Learning Center kita juga diajarkan bagaimana caranya berkomunikasi, menyampaikan informasi kembali kepada masyarakat lain yang tidak atau belum terlibat dalam kegiatan seperti itu. Baik. Nah, jadi memang harus tetap selalu diedukasi begitu ya. Iya, betul. Jadi satu lagi program yang mengantarkan kita untuk mendapatkan SDGs Award adalah EduTech tadi itu Mbak Ria yang sudah saya informasikan di awal. Jadi memang ya ini salah satu solusi sebenarnya, salah satu solusi untuk mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan, terutama untuk masyarakat yang memang mengalami kesulitan dengan jaringan koneksi internet begitu ya. Harapan kita program ini
sementara ini kita sudah bisa memproduksi atau membantu sebanyak 5.000 tab begitu ya. Dan ini program akan terus berlanjut dan wilayah sasaran akan kita perluas lagi. Harapannya nanti kualitas pendidikan siswa di Indonesia akan semakin baik seperti itu. Baik, berarti dalam proses penghargaan SDGs ini memang tidak mudah ya Bu ya, banyak sekali tahapannya, tentu juga mitra sendiri sebagai pendukung begitu. Iya, ya, betul. Dari kita juga ini Mbak Ria, selain kita mengisi ya, jadi memang ada aplikasi yang harus kami isi gitu ya, mengirimkan data segala macam. Nah, memang ada waktu juga kita harus presentasi. Jadi waktu itu kami melakukan presentasi, dihadiri oleh Badan Pengurus Lazismu, tim-tim yang terlibat. Itu kita juga membawa dokumen-dokumen pendukung. Jadi memang tuh dokumen pendukungnya dicek, pendukung dari 3 program yang kami angkat dan kami angkat untuk dapat diujikan, dinilai kepada untuk SDGs Award ini gitu. Baik, jadi alhamdulillah ya Bu ya, kita berikan apresiasi mungkin untuk Lazismu, selamat untuk Lazismu, Ya, semoga mungkin kedepannya bisa semakin amanah begitu ya. Baik, dari penjelasan yang sudah disampaikan mungkin kita jadi banyak tahu nih Bu terkait program yang ada di Lazismu sendiri. Nah, sebelum kita tutup nih podcastnya, mungkin ada closing statement dari Ibu Upi sendiri untuk Lazismu. Ya baik, terima kasih Mbak Ria. Ya, dari kami tentunya tim program Lazismu sangat berharap ya partisipasi dari masyarakat untuk mensukseskan program-program kita, baik itu dari segi dukungan dana begitu ataupun dalam dukungan terselenggaranya program ini gitu ya. Dan kita berharap mudah-mudahan Lazismu nanti tahun ini akan melahirkan banyak lagi inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang memang bisa membawa perubahan, berdampak dan bisa berkelanjutan begitu ya. Sehingga nanti kedepannya Lazismu akan semakin lebih baik, semakin amanah begitu ya, dipercaya oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang terbantu lewat program-program Lazismu ini begitu Mbak Ria. Terima kasih Ibu Pirahmawati yang sudah hadir di podcast Lazismu. Nah, mungkin bagi teman-teman Lazismu atau sobat Lazismu yang masih ada pertanyaan atau saran, bisa di komen. Jangan lupa subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lagi, dan like juga serta komen untuk saran. Mungkin saya Ria Rodatul Jana selaku host pada podcast kali ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.